apaan? Wajahnya bercahaya. Itu Nabi Muhammad. Tuh lihat ya, kamu perhatikan ya. Itu Nabi nggak sih? Sosok bercahaya itu jangan-jangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Idul Adha. Penampakan Nabi asli di dunia nyata. Dari banyaknya agama yang kita kenal, ada beberapa yang memiliki tokoh sangat penting. Mereka adalah Nabi, utusan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya ke umat manusia. Figur suci yang dipercaya sebagai perantara rahmat Tuhan. Dalam Al-Quran dan Alkitab, Nabi-Nabi yang disebutkan cenderung serupa, seperti Nabi Musa, Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim yang berkaitan erat dengan Hari Raya Idul Adha. Mereka bahkan muncul dalam karya seni terkenal di seluruh dunia. Namun, apakah keberadaan Nabi benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah, atau istilah ini hanyalah kisah yang dikemas dalam kitab suci agama semata? El Prana akan membuktikan penampakan Nabi asli di dunia nyata. Mereka benar-benar ada, bahkan melakukan mujizat Tuhan. Ayo like video ini pakai jari kelingking kamu yang bisa entar masuk surga. Aku tantang ya. 1, 2, 3. Like video ini. Komen bisa bang, ntar namamu ku catat buat dapat lepas gratis. Tahun 2021 lalu, ada seorang pendaki gunung yang sedang melakukan eksplorasi menuju puncak Semeru. Tapi di tengah perjalanan, dia tidak sengaja bertemu dengan sosok yang belum pernah ia temui sebelumnya. Wajahnya bercahaya dan memakai jubah seperti orang dari bangsa Arab. Sosok itu menyuruhnya untuk segera pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke atas puncak. Dan beneran, setelah pendaki ini pulang ke rumah, keesokan harinya, Gunung Semeru mengalami bencana erupsi yang sangat dahsyat. Itu apaan? Wajahnya bercahaya. Itu Nabi Muhammad. Ya ampun, itu kayak Nabi Muhammad gak sih? Orang ini diperlihatkan sosok asli Nabi Muhammad. Karena orang ini adalah Nabi yang sangat suci, maka wajahnya tidak boleh diperlihatkan. Dan itu bercahaya. Buat yang gak ngerti, jadi di kepercayaan umat muslim, Nabi tidak boleh ditunjukkan wajahnya, dan itu harus tetap terselimuti oleh cahaya ilahi. Dan beruntung banget orang yang merekam video ini dinampaki oleh sosok Nabi Muhammad yang mencoba untuk melindungi dan memperingatinya. Ya ampun, siapa di sini yang mencintai Nabi Muhammad? Komen di kolom komentar. Tak hanya di gunung, penampakan sosok bercahaya juga ditemukan oleh seorang wisatawan yang sedang liburan ke pantai. Bahkan ada juga di Ka'bah. Beberapa orang bersaksi bahwa apa yang mereka lihat itu adalah sosok Nabi Khidir. Dia adalah sosok misterius yang tertulis dalam Al-Quran karena kisahnya saat menerima ilmu laduni atau ilmu langsung dari Allah serta rahmat dari Allah. Oh, orang ini pakai tongkat. Apaan tuh kayak muncul cahaya di bawahnya? Hah? Ini beneran sosok Nabi yang tertulis di Al-Quran. Kadang nih, ada mujizat Allah tuh yang memang diperlihatkan ke umat manusia dengan cara-cara seperti ini, teman-teman. Tuh, ini untuk membuktikan kebesaran Allah. Tapi jujur, coba tulis di kolom komentar, menurut kamu ini manusia biasa atau memang sosok Nabi? Di pantai! Itu apaan? Orang itu percaya dong. Itu Nabi! Nabinya berlari. Ya ampun. Loh. Wow! Pergi ke surga! Aku bingung, ini antara Nabi atau malaikat Allah. Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, teman-teman. El Prana udah pernah membahas tentang penampakan malaikat sebelumnya. Tap tombol di atas buat nonton videonya ya. Ini yang ada di Mekah. Ada yang sholat. Tunggu dulu. Itu apaan tuh? Ada kayak bayangan putih. Oke, dia berjalan di tengah-tengah jamaah yang lagi sholat. Tuh lihat ya, kamu perhatikan ya. Itu Nabi nggak sih? Ya ampun, sumpah El Prana gak nyangka aku benar-benar melihat sosok Nabi asli yang berjalan di tengah-tengah jamaah haji. Ya ampun, sungguh kebesaran Allah sih, teman-teman. Ya ampun, ini di mana nih? Hah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apaan sih? Aku takut. Oke, kita perhatikan ya. Apakah kamu melihat ada sesuatu yang aneh? Tunggu dulu. Itu kayak ada jubah berwarna putih melayang. Itu Nabi? Itu jubah Nabi kah? Tapi Nabi apa? Ada yang tahu Nabi yang berjubah putih itu biasanya dikaitkan dengan Nabi apa kalau di Muslim, teman-teman? Coba tuliskan pendapat kamu dan informasi dari kamu ya di kolom komentar ya. 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2024, sempat ada video viral sosok manusia yang dapat berjalan di atas air. Sosok ini ditemukan di dekat perairan Selat Malaka. Figur tersebut berjalan dengan santai melewati selat dan tidak tenggelam. Kita coba tonton videonya sama-sama ya. Oke. Itu apaan? Iya sih, figurnya kayak berjalan di atas laut gitu. Dan dia tidak tenggelam. Kok bisa? Loh. Mujizat gak sih?
Gak semua orang tuh bisa melakukan hal ini. Bukan sembarang orang suci yang bisa. Jangan-jangan itu memang Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Ya ampun, aku melihat secara langsung Nabi Isa terekam oleh kamera dan berjalan di atas air. Astaga, asli sih, pernah gak nyangka sih teman-teman. Menurut kamu ini Nabi asli atau hanya rekayasa saja? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau ini Nabi Isa terbang ke atas langit menuju surga kah? Ya ampun. Iya sih, memang wujudnya tuh kayak Nabi Isa sih. Buat yang nggak ngerti, jadi di versi Muslim itu juga disebut sebagai Nabi Isa, sedangkan di versi Kristen itu adalah Yesus Kristus. Elberna udah pernah bahas tentang penampakan Tuhan Yesus di dunia nyata. Tap tombol di atas buat nonton videonya ya. Apakah kamu tahu tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang tertulis di Al-Quran? Di situ tertulis bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nah, ada nih beberapa warga dari Brazil yang merekam penampakan sosok seperti Nabi Ibrahim sedang berjalan di atas langit. Orang ini merekam ke arah awan? Di atas awan itu apaan? Ada sosok bercahaya sedang berjalan di atas awan dong. Sosok bercahaya itu jangan-jangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Idul Adha. Ya ampun, aku gak nyangka aku bisa menyaksikan sendiri Nabi Ibrahim terekam oleh kamera berjalan di atas langit ke-7. Astaga, sumpah sih, Elberna gak nyangka sih. Subhanallah, ya ampun teman-teman. Kamu perhatikan deh, itu memang figurnya bercahaya, dan biasanya kalau dalam kepercayaan umat muslim, nabi-nabi atau orang-orang suci ini tuh pasti diselimuti oleh cahaya ilahi. Makanya nggak bisa kelihatan wajah aslinya tuh gimana. Penampakan yang ada di atas awan teman-teman dilihat dari pesawat. Kamu perhatikan ya, itu ada beberapa sosok yang berjalan di atas awan. Padahal ini tuh di atas pesawat, di dalam pesawat. Kok bisa ada orang di situ? Ini pasti bukan sembarang orang, itu nabi teman-teman. Kamu hitung deh. Tuh, ada 1, 2, itu nabi apa aja tuh? Apakah nabi-nabi ini yang ditugaskan oleh Allah untuk melihat kondisi bumi, melihat seisi umat manusia, umat muslim di dunia? Ya ampun, bener-bener ya, mujizat Allah tuh tak tertandingi, kok bisa? Tuh, ya ampun, asli pernah merinding banget. Itu apaan? Itu Nabi Ibrahim gak sih? Nabi Ibrahim sedang menyembah Allah di atas langit ke-7. Ya ampun. Atau mungkin ini hanyalah gambar imajiner yang terbentuk oleh awan teman-teman, seolah-olah menimbulkan kesan seperti seorang nabi yang sedang berdoa. Coba tuliskan pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kamu tahu Nabi Musa? Ini adalah nabi yang membebaskan Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi ini sangat terkenal dan tertulis dalam 2 agama sekaligus, yaitu Islam dan Kristen. Coba komen di bawah, agama kamu apa? Komen ya. Dan katanya ada suatu rekaman yang memperlihatkan Nabi Musa sedang ada di dunia nyata. Oke. Apaan tuh? Ada sosok yang sangat tinggi besar di balik bayangan awan itu sedang membawa tongkat. Itu tongkat Musa, berarti itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Ya ampun, aku gak nyangka ternyata Nabi Musa tuh ukurannya semasif itu teman-teman. Ya ampun, merinding banget. Tapi emang sih banyak yang cerita kalau nabi-nabi yang di zaman dulu banget itu tuh memang ukuran tubuhnya tuh besar-besar, bahkan cenderung seperti raksasa. Contohnya Nabi Adam, bener gak teman-teman? Yang bawa tongkat itu Nabi Musa. Wow, Nabi Musa membelah lautan. Ya ampun, luar biasa kebesaran Allah teman-teman. Ya ampun, Nabi Musa sedang mencoba untuk membebaskan Bani Israel dari kejaran tentara Mesir, tentaranya Fir'aun. Melewati tanah ini, dia membelah lautan. Wow. Kemarin semalam sebelum hari raya kurban hari ini, di sekitar rumah Elberna terjadi kejadian aneh yang sangat menyedihkan. Kejadian ini bermula ketika salah satu teman Elberna memiliki kambing yang akan ia kurbankan. Tapi saat dia pergi meninggalkan sejenak nih kambing-kambing ini, kambing itu mulai bertingkah aneh. Itu kambing yang mau dikurbankan? Emang waktunya besok. Tuh, udah waktunya untuk dikurbankan. Dia kayak bersedih gitu. Sabar ya. Tuh. Sabar ya. Kambingnya bisa kayak punya perasaan gitu. Kamu besok ke surga. Ya udah. Ya ampun, sedih banget kambingnya besok mau dikurbanin. Hari ini ding, kan hari ini Idul Adha. Teman-teman yang merayakan Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha ya. Coba komen hari ini orang tua kamu masakin apa nanti habis berkurban. Biasanya kan dapat daging banyak tuh. Komennya di bawah. Habis berkurban masak-masak teman-teman. Ini kambing guling gak sih? Kayaknya enak kambing gulingnya. Wow, loh, kambingnya hidup lagi. Kok bisa kambingnya hidup lagi? Aneh banget. Kamu perhatikan ya orang-orang Arab ini ya. Tuh, mau dimakan tuh kambing gulingnya terus.
Lah itu hidup lagi ya. Semuanya kaget. Ngakak banget kok bisa kambingnya hidup lagi gitu loh. Oke. Pelan-pelan Pak Supir. Apaan tuh? Astagfirullahalazim. Hah? Sepeda Nabi Adam, guys. Ya ampun, itu sepeda Nabi Adam dong. Besar banget sepeda Nabi Adam. Mungkin karena dulu tuh Nabi Adam terkenal sangat besar tubuhnya, seperti raksasa. Makanya objek-objek yang dikaitkan dengan Nabi Adam itu selalu berukuran sangat masif dan besar. Wow, aku gak nyangka kalau sepedanya Nabi Adam sebesar itu. Ini beneran apa borongan? Borongan, dikira tukang. Cara naiknya gimana? Ya gak tahu lah. Info tukang tambal bannya siapa? Wih, ini adalah jubahnya Nabi Adam. Gede banget. Tuh, berapa hasta tuh ukurannya tuh. Wah, asli sini pasti jubahnya Nabi Adam. Soalnya Nabi Adam kan terkenal sangat raksasa. Ya ampun, semoga kita semua masuk surga ya teman-teman. Kamu lebih pilih masuk surga atau masuk neraka? Komen.